Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Fauzia, NIM 2241104020098. Jadi di sini saya akan menguraikan kembali jawaban dari ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Soal yang pertama yaitu tentang paham radikal. Jadi radikal ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paham radikal diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Sedangkan Sartono Kartodirjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral. Sedangkan secara umum, radikalisme dapat dimaknai sebagai pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Soal selanjutnya yaitu tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang pertama, melakukan tindakan teror. Jadi, tindakan teror ini merupakan senjata utama bagi para pelaku paham radikal dalam menyampaikan pemahaman dalam upaya untuk mencapai suatu perubahan. Yang kedua, masyarakat yang sudah terpapar paham radikal bisa dideteksi dari 4 indikator. Yang pertama yaitu intoleran. Jadi intoleran ini sikap tidak ingin menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu fanatisme. Sikap ini berwujud merasa benar sendiri dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Yang ketiga, eksklusif. Sikap ini berwujud lebih memilih menjalani kehidupan sendiri dan menutup diri dari pemahaman orang lain. Yang ketiga yaitu revolusi. Lebih cenderung mendukung perubahan dan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. Soal selanjutnya yaitu implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Yang pertama terhadap kehidupan beragama. Radikalisme agama merupakan suatu paham atau aliran yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan ajaran agama, di mana penganutnya memiliki karakter intoleransi, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Penyebabnya dapat disebabkan salahnya dalam menafsirkan ayat-ayat kitab suci, adanya ketidakadilan politik, ekonomi, dan hukum di suatu negara, serta buruknya penegakan hukum di dalam negara tersebut dan pendidikan yang mendoktrin kebenaran hanya di dalam ajaran agamanya saja. Selanjutnya yaitu terhadap kehidupan bernegara. Kelompok radikal beragama memiliki karakteristik tersendiri, seperti tidak toleran, di mana tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Fanatik yang keliru, yakni selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Mengeksklusifkan diri, yakni membedakan diri atau memisahkan diri dengan umat lainnya, baik secara intern maupun ekstrim. Serta bersikap revolusioner, yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Soal selanjutnya yaitu pendekatan persuasif dalam menghalau radikalisme. Jadi pendekatan persuasif ini suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikal atau melakukan tindakan radikalisme. Adapun cara pencegahannya, yang pertama menciptakan rasa tanggap dengan menanamkan kepekaan terhadap lingkungan sosialnya, sehingga tercipta sikap waspada terhadap dinamika di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog dan diskusi dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan represif dalam menghalau radikalisme. Pendekatan represif dilakukan untuk
menangani aksi terorisme yang telah terjadi, di mana kepolisian melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadinya aksi teroris. Pada dasarnya, pemberantasan terorisme lebih mengedepankan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan, pengembangan kasus, pengejaran, serta tindakan keras lainnya yang dianggap mampu menghentikan teror. Soal nomor 2 yaitu apakah agama Islam memiliki genealogi moderat? Genealogi sendiri yaitu narasi sejarah yang berusaha mendeskripsikan kehidupan manusia yang dari asal-usul historis. Dalam agama Islam dapat dilihat pada Al-Quran. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya sebagai umat yang wasaton, yakni mampu menjadi penengah dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang menjadi penengah atau wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Soal nomor 3, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia. Jadi menurut keputusan Menteri Agama nomor 93 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima atau taken for granted. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya. Selain 6 agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Moderasi beragama adalah upaya kita untuk memoderasikan dari cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang sumbernya adalah pengetahuan kita tentang agama dan pemahaman kita terhadap teks-teks agama. Soal terakhir nomor 4, deskripsikan urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam yang dirasakan. Jadi menurut saya urgensi mata kuliah pendidikan moderasi Islam adalah kita dapat memahami agama sekaligus mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil agar terhindar dari perilaku yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, atau dalam istilah lain yaitu perilaku ekstrim, atau lebih tepatnya bagaimana cara kita bersikap secara moderat atau tengah-tengah. Sekian penguraian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.